Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dwi Via Cahya Bulan dari kelas 2 AP PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Serang. Di video kali ini dalam mata kuliah Strategi Pengembangan Kognitif dan Bahasa Anak Usia Dini. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai masalah perkembangan kognitif dan bahasa anak usia dini. Yuk sama-sama kita simak. Berikut identitas penulis tesisnya. Menurut Beisler dan Snowman, anak usia dini adalah anak berusia antara 3-6 tahun. Kemudian, perkembangan bahasa anak merupakan sebuah proses yang dinamis karena proses berbicara mengacu pada komunikasi lisan, perilaku motorik, atau sebuah kegiatan berinteraksi dan berkomunikasi. Anak dianggap memiliki keterlambatan bicara jika bicara anak secara signifikan di bawah normal untuk anak-anak pada usia yang sama. Anak dinyatakan mengalami keterlambatan bicara apabila tingkat perkembangan bicara anak yang umumnya sama yang dapat diketahui dari ketepatan dalam menggunakan kata atau kalimat dengan anak seusianya. Berikut identitas anak yang mengalami permasalahan perkembangan bahasa anak, khususnya keterlambatan bicara. Kasus permasalahan perkembangan bahasa anak dalam studi kasus. Pertama, keterlambatan bicara pada Keisha dimulai sejak usia 3 bulan. Hal ini, Keisha tidak merespon suara atau bunyi yang ada di sekitarnya, hanya sesekali melihat namun tidak memperhatikan kembali. Pada saat 3 bulan, Keisha hanya dapat menangis dan tidak banyak melakukan gerakan seperti anak normal. Lalu, memasuki usia 4 bulan, Keisha mengalami keterlambatan motorik, seperti belum memperlihatkan tanda-tanda tengkurap, hanya bisa menangis sambil mengeluarkan suara tertentu. Kemudian saat usianya 6 hingga 10 bulan, Keisha belum juga menghasilkan banyak bunyi dan kosakata, dan belum jelas didengarkan. Pada usia 13 hingga 18 bulan, Keisha belum mampu mengucapkan kata yang sesuai dengan maksud keinginannya. Perkembangan bahasa Keisha dapat dikatakan terlambat karena belum bisa berbahasa dan menghasilkan lebih dari 15 kata seperti anak normal seusianya. Keisha juga lamban dalam merespon komunikasi dengan orang sekitarnya. Setiap kali berinteraksi dengan Keisha, ayah atau ibunya sering mengulang kata atau kalimat agar ia meresponnya. Akan tetapi, Keisha masih lamban merespon. Faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan bicara. Pertama, Keisha lahir dengan prematur. 2. Terjadinya hyperrubilin pada Keisha menyebabkan beberapa anak mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan, salah satunya keterlambatan bicara. Ketiga, faktor lingkungan. Keempat, pola asuh, faktor genetik, dan status sosial ekonomi. Mengatasi keterlambatan bicara pada anak. Menurut Erli Nawati, 2007 beberapa cara untuk mengatasi keterlambatan bicara pada anak. Antara lain, konsultasikan anak ke dokter atau psikolog. Kemudian berikan anak kesempatan untuk berinteraksi dan bermain. Ketiga, ibu bisa menstimulasi anak dengan mengajaknya berkomunikasi meskipun anak belum mampu berbicara dengan baik. Keempat, mengajarkan kata kepada anak dengan pengucapan yang jelas. Dan beberapa lainnya yang bisa kalian baca. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.